Baik, selamat pagi kepada anak-anak kami semua. Perkenalkan, nama Bapak adalah VK Saputra Raf, Bapak Guru dari SMK Telkom. Semangat pagi! Baik, hari ini materi kita adalah K3LH. K3LH. Apa itu K3LH? K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Apa manfaat kita mempelajari K3LH? Manfaatnya adalah yang pertama, untuk bagaimana kita menjamin semua pekerja ataupun para peserta yang melakukan bidang kerja selamat dari segala kecelakaan. Dan juga membuat semua pekerja itu dia mendapatkan kesehatan, baik kesehatan mental, fisik, maupun dalam hal semua pekerjaan. Nah, baiklah, Bapak akan mempresentasikan materi kita dalam bentuk slide. Nanti kamu bisa lihat apa itu dia K3LH. Nah, baik anak-anak, Bapak sudah ada di monitor ya untuk mempresentasikan materi kita tentang K3LH. Sebentar, Bapak akan share materinya ya dengan kamu. Oke, bisa kamu lihat ya di depan itu di monitor kamu bahwasannya sudah ada materi tentang K3LH ya. K3LH itu adalah bisa kamu lihat adalah kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Itu Bapak singkat dengan K3LH ya. Tadi Bapak sudah mengatakan K3LH itu kita pelajari adalah pasti sesuatu hal yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Atau yang dikenal dengan tujuannya. Ya. Jadi tujuan K3LH adalah melindungi keselamatan pekerja setiap orang dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja. Gitu ya, kira-kira ya. Nanti kalau misalnya nanti ada yang belum tahu atau belum paham, nanti kamu bisa pertanyakan dengan Bapak, boleh ditanya dengan Bapak dengan melalui mungkin menggunakan Google Classroom, atau bisa menggunakan WA, atau nanti bisa kita lakukan sekali-sekali kita akan lakukan live ya, menggunakan Google Meeting ya. Baik, apa sih kerugian kita kalau kita mendapatkan kecelakaan kerja ya? Itu maka kita akan mendapatkan 5K atau yang dikenal dengan 5K ya. Udah Bapak sharing nih di monitor kamu masing-masing. Yang pertama adalah kerusakan. Kerusakan anak Bapak sudah tahu semua ya. Artinya kerusakan itu sudah pasti apa benda-benda di tempat kita kerja, baik diri kita juga akan mengalami kerusakan. Ya. Yang kedua adalah kekacauan organisasi. Ya. Itu bisa kamu lihat di situ ya ada kekacauan organisasi. Artinya setiap ada kerusakan, ada kecelakaan, maka organisasi kita tidak berjalan dengan baik. Akan menjadi kekacauan. Ya. Seorang pemimpin akan bingung bagaimana membawa anggotanya untuk berobat ke rumah sakit. Mungkin keluarga atau orang tua kita lagi praktek ya. Nanti ada praktek kimia, tiba-tiba tanpa digunakan K3LH, kamu campur-campur sendiri nanti itu bahan-bahannya akan menjadi meledak, akan merusak kekacauan organisasi ya. Yang ketiga adalah keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan juga kematian. Inilah yang terjadi kalau kita tidak mengaplikasikan K3LH atau tidak menggunakan K3LH dalam melakukan pekerjaan. Anak-anakku sekalian ya, kecelakaan di sini bukan K3LH di sini bukan hanya kerja di pabrik saja, tapi kita seorang siswa itu kita nanti akan melakukan praktek baik di lab kimia, di lab komputer. Ini kan juga merupakan ada kecelakaan di dalam ini, maka kita harus mengaplikasikan K3LH ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah. Yang berikutnya adalah anak Bapak harus tahu K3LH ini diwajibkan baik di sekolah maupun di perusahaan. Kenapa? Karena sudah diundang-undangkan. Nah, bisa Bapak bayangkan ya, sesuatu hal kalau sudah kita undang-undangkan, diundang-undangkan oleh pemerintah, kalau tidak kita lakukan, maka kita bisa dikenakan sanksi hukum. Ini adalah wajib. Tidak ada kata tidak. Jadi harus wajib, harus kita amalkan ini K3LH. Karena undang-undangnya sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Undang-undang nomor berapa itu, Nak? Yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ingat, Nak ya? Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, ini Bapak minta sama anak Bapak nanti adalah anak Bapak harus mendownload ini. Anak Bapak harus tahu apa isi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Anak Bapak buka Google, ketikkan undang-undang atau download Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, maka nanti anak Bapak download, coba anak Bapak baca. Di mana nanti di situ undang-undang yang kurang paham, kita bisa sharing sama Bapak. Ya. Kita kan udah sekolah IT nih, ya. Telkom School itu sekolah IT. Jadi apa masalah download, baca, kurang jelas tanya sama Bapak. Maka nanti akan Bapak sebagai ya motivator atau sebagai guru di situ akan menerangkan. Kalau kita nggak tahu, kita cari sama-sama. Bisa dipahami, ya? Nah, begitu. Yang selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang K3LH lagi adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Ini adalah undang-undang yang menetapkan tentang kesehatan. Artinya perusahaan wajib memastikan kesehatan setiap pekerja. Paham anak Bapak ya? Anak Bapak juga nanti sekolah di SMK Telkom, sekolah wajib menjaga kesehatan anak Bapak. Nanti ada gurunya tuh Pak ya. Ada guru macam Bapak nanti di praktek. Ada nanti teman Bapak tuh Pak tambah nanti di laboratorium kimia. Nah, nanti Bapak itu akan menjaga kalian bagaimana supaya kalian sebelum praktek dan sesudah praktek kondisi kesehatannya tidak terganggu. Makanya anak Bapak nanti harus ikut ya, Nak, apa yang dibuat untuk prosedur atau aturan-aturan untuk menjaga K3LH. Baik, apa saja yang harus kita lakukan rupanya untuk di K3LH? Maka kita harus melakukan pencegahan. Ya. Nah, kecelakaan itu aku bisa diminimalisir atau bisa diperkecil kecelakaan itu dengan menggunakan pencegahan. Paham aku ya? Harus ada pencegahan. Anak Bapak takut ditabrak mobil, maka anak Bapak harus ada pencegahan. Apa pencegahannya? Ah, gitu. Itu jalan di pinggir. Jangan jalan di tengah, itu berarti bukan pencegahan. Akan terjadi tabrak mobil, tapi kita minggir, di pinggir kita jalannya. Ya. Nah, seperti itu. Apa pencegahannya? Pencegahannya yaitu yang pertama menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin. Jadi apapun ceritanya sayang, kalau anak Bapak mau mengelakkan kecelakaan, kita harus menerapkan peraturan dengan penuh disiplin. Yang kedua adalah menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Nanti anak Bapak masuk ke SMK Telkom tuh. Di SMK Telkom ada yang dikenal dengan standarisasi sekolah atau peraturan dasar sekolah. Jadi standarisasi sekolah itu adalah aturan dasar sekolah. Sama dengan Bapak buat di sini, standarisasi kerja itu maksudnya aturan dasar kerja. Itu harus kita ikutin. Anak Bapak ke sekolah pakai sepatu warnanya hitam. Anak Bapak ke sekolah yang pria rambutnya harus pendek. Itu aturan dasar. Menggunakan simbol. Nah, sama juga dengan K3LH. Di setiap K3LH kita harus membuat aturan dasar K3LH. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kecelakaan pada diri kita. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Artinya anak Bapak itu kalau melakukan suatu pekerjaan di sekolah harus ada pengawasnya, nggak bisa kerja-kerja sendiri. Nanti kita di ruang praktek ya gurunya yang mengawasi sebagai pengawas dengan baik. Apa tingkah laku kalian kalau salah, gurunya memarahin, nah jangan, nanti jatuh, nah jangan, nanti meledak, nah jangan, nanti terbakar. Ya, harus ada pengawasan. Ini guru sebagai guru yang mengawasi anak Bapak nanti pada saat anak Bapak melakukan praktek atau melakukan kerja di dalam laboratorium. Ya, nah ya. Baik, yang berikutnya memasang tanda-tanda peringatan dengan stiker. Dengan apapun namanya, mungkin dengan apa kita bilang spanduk ya, atau bisa dengan berbentuk tanda-tanda peringatan menggunakan tanda-tanda tiang-tiang dengan ada kata-kata. Ya. Artinya supaya orang tahu. Semisalnya contohnya begini, nah. Ada benda yang kalau dihidupkan dia akan menyemburkan gas. Contoh ini, nah. Maka kita buat di situ tanda peringatan bahwasannya hati-hati benda ini kalau dihidupkan menyemburkan gas. Jadi sehingga kita tahu
dalam menghidupkan alat itu bagaimana cara kita agar tidak tersembur dengan gas tadi. Paham nak ya? Nah ini adalah memasang tanda-tanda peringatan. Kelima, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah ini ya, melakukan pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat. Nah, kalau masyarakat, kalau di tempat umum, kalau kita di sekolah kepada siswa. Jadi guru tuh sering melakukan penyuluhan gitu ya tentang materi dia, ya nak ya. Bukan dia menyalurkan peluang itu semuanya, enggak, tentang materi dia. Jadi guru, di setiap guru kalau mau praktek dia harus melakukan penyuluhan. Supaya anak-anak tuh tahu apa manfaat benda itu. Apa yang diefekkan dengan tidak menggunakan benda itu dengan baik. Itu namanya melakukan pendidikan kepada masyarakat atau siswa. Baik, Nakut, bisa anak Bapak lihat di depan ya. Ini adalah bentuk dan warna simbol K3LH ya. Coba anak Bapak lihat itu, nak. Ada 3 tuh ya. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua adalah segitiga, yang keempat adalah persegi panjang atau bujur sangkar. Cuman 3 ini aja, nak. Kalau nanti anak Bapak menambahkan lambang yang bukan 3 ini, berarti itu lambang buatan sendiri. Ini yang bersifat nasional ya. Dia udah ada standarnya ini. Dia 3. Lingkaran, segitiga, luas persegi panjang. Dan warnanya pun nggak banyak, nak. Hanya merah, kuning, hijau, biru. Coba anak Bapak lihat. Nah, ya kan? Nah, kayak mana? Kecepatan Bapak ngajar nggak ya? Oke, bagus. Nah, kalau dia lingkaran berwarna merah, itu larangan. Nah. Ingat, lingkaran merah, larangan. Contohnya, Pak. Contohnya seperti ini. Anak Bapak lihat. Ada mobil dilingkari warna merah, di garis. Itu namanya, Pak, larangan. Paham ya? Ada lagi di sebelahnya. Lingkaran warna biru, anjuran. Jadi pada saat kita melihat ada lingkaran warna biru, belok kiri, itu berarti anak Bapak disarankan untuk belok kiri. Bisa dipahami, nak ya? Lingkaran merah larangan, lingkaran biru anjuran. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali supaya anak Bapak lebih paham. Nanti kalau nanti apa, tanyakan sama Bapak ya, nak. Baik, yang berikutnya aku adalah yang segitiga. Segitiga warna kuning. Tidak ada segitiga yang warna merah, nah. Yang segitiga ada warna kuning. Yaitu apa? Peringatan atau hati-hati. Jadi setiap anak Bapak jumpa segitiga warna kuning, itu pasti yakinkan hati anak Bapak bahwasannya anak Bapak itu disuruh hati-hati. Bisa dipahami, nah ya? Contoh kita lihat seperti ini. Nah ini, perhatikan anak Bapak lihat. Ada Pak di situ dia anakku macam benda yang meledak warna kuning. Itu menunjukkan bahwasannya hati-hati, di situ ada bahan yang mudah meledak. Jadi anak Bapak disuruh untuk berhati-hati. Segitiga warna kuning. Paham ya? Segitiga warna kuning itu meledak, berarti hati-hati. Ada bahan yang mudah meledak. Coba anak Bapak lihat lagi di situ ada dia seperti tangan ya, yang terkena potong mesin, itu menunjukkan bahwasanya hati-hati. Mesin yang kita gunakan ini berakibat fatal kalau kita silap, tangan kita akan diputusnya. Paham ya? Ini adalah merupakan simbol. Tujuan simbol itu apa? Untuk pencegahan. Pencegahan apa? Kecelakaan. Nah, karena kan materi kita adalah K3LH. Sama. Nanti juga di komputer sayang, itu ada alat yang kita tidak bisa memegang dia kalau tangan kita berkeringat. Jadi ada dia semuanya. Ini harus kita cegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini adalah merupakan contoh dari K3LH. Baik, aku kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang K3LH perakitan komputer. Nah, ini jurusan kita ini, aku hati-hati ya. Karena dengan hati-hati itu, kata ada teman Bapak namanya Pak Puji, dengan kehati-hatian maka akan timbul kebahagiaan. Nah, gitu, keselamatan ya. Jadi yang pertama apa? Kalau anak Bapak mau merakit komputer, ada K3LH-nya. Anak Bapak mau selamat dalam mencuci piring, ada K3LH-nya. Kalau anak Bapak mau menggunakan komputer tidak merusak fisik kita, mata kita, ada K3LH-nya. Kalau anak Bapak mau praktek belajar mobil, ada K3LH-nya. Jadi ini Bapak bawa akan tentang jurusan kita, bagaimana membawa K3LH di dalam perakitan komputer. Yang pertama sayang adalah menggunakan gelang statik. Ya.
Gelang statik ini adalah merupakan tujuannya untuk memperlambat, mencegah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen PC. Ya, menghambat arus statik dalam tubuh kita. Jadi supaya anak Bapak tidak tersengat arus statik, maka anak Bapak harus menggunakan gelang statik. Paham nak? Oke ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan dia ditanyakan. Yang berikutnya, mencegah tersengat aliran listrik saat memperbaiki PC. Nah ini kalau anak Bapak pakai gunakan gelang statik, anak Bapak lagi merakit, maka anak Bapak akan tercegah dari sengatan arus statik. Ya, nah ya. Baik, yang kedua itu adalah hindari merakit dalam keadaan beringat. Jadi anak Bapak mau merakit nih, nanti Bapak ajarin merakit loh saya. Bukan enggak, Bapak ajarin merakit nanti. Ya. Nanti Bapak ajari merakit. Jadi untuk merakit tadi kita anak Bapak harus K3LH-nya tangan jangan berkeringat. Pak, kalau berkeringat bagaimana Pak? Ya anak Bapak usahakan dong dari mana caranya supaya nggak berkeringat. Pakai sapu tangan kek, atau bawa apa kek, atau bawa kakek-kakek, gitu loh. Maksud Bapak. Pokoknya terserah anak Bapak lah. Ataukah ruangannya pakai AC kek. Nah, tapi tidak pakai nek ya. Bapak minta pakai kek saja, bukan tidak pakai, jangan pakai nek ya. Bapak nggak terima itu. Kalau ada yang anak Bapak nanti yang pakai bawa koran nek, nah itu Bapak kurangkan nilainya 50. Bapak nggak suka dengan nilainya nek karena Bapak memang tidak dekat dengan nenek-nenek. Bapak hanya kawan-kawan Bapak hanya kakek-kakek saja. Bisa dipahami lah Bapak ya. Gitu maksud Bapak. Hindari berakit dalam keadaan beringat ya. Yang ketiga sayang adalah hindari memegang atau menyentuh kaki prosesor. Nanti Bapak akan terangkan yang mana pada minggu siaran berikutnya nanti atau materi kita berikutnya. Bapak akan bawa alat-alat aku. Anak Bapak tahu nanti yang mana prosesor, yang mana apa. Insya Allah. Pokoknya asal anak Bapak nanti jangan lupa subscribe dan like. Nah, gitu loh ya kan. Nah, pokoknya Bapak akan siapkan nanti materi pengajaran kita yang baik lah itu anak Bapak gitu loh. Bapak enak ya. Baik. Kemudian pada setiap tahapan perakit, sebelum anak Bapak merakit gitu maksudnya, anak Bapak harus sudah menyiapkan komponen-komponen yang mau kita rakit. Jangan pula anak Bapak nanti mau merakit komputer, nah tapi alatnya nggak ada. Yang ada hanya semua yaitu alat-alat untuk memasak. Ini kan berarti nggak mempersiapkan kan? Kita mau merakit komputer nih, anak Bapak mempersiapkan kompor, masak, alat masak. Ya kan gitu kan? Itu berarti belum disiapkan. Siapkanlah sesuai dengan apa yang mau kita buat ya. Paham anak Bapak ya? Yang berikutnya adalah jangan lupa menyiapkan peralatan bahan sebelum memulai praktik. Hindari pemasangan komponen dengan kasar. Baik, itulah dia anakku yang bisa Bapak terangkan sama anak Bapak tentang materi kita hari ini ya. Jadi K3LH, anak Bapak nanti silakan download Pak materi lain atau baca nanti materi Bapak di tempat yang lain tentang K3LH ya. Nanti ya, kita akan sharing. Bila anak Bapak ingin ada sharing bertanya tentang apa saja, boleh melalui WA atau nanti kita buka melalui GC atau melalui nanti kita menggunakan Google Meet. Nah ya. Jadi sampai di sini hari ini materi kita. Ingat, jangan lupa subscribe dan like. Bisa dipahami aku ya? Baik, Bapak selesaikan sampai ini. Semangat pagi!